Oke teman-teman, ini adalah burung murai batu yang ngeriwik dalam kerodong ya. Nah, saya tampilkan di awal supaya teman-teman lebih paham, lebih tahu ya teman-teman semua. Dan di sini saya berkata, saya ngomong ngasih saran, ini adalah pengalaman pribadi saya teman-teman semua, bukan yang katanya-katanya. Nah, di sini yuk simak videonya dan perawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum nonton, yang baru menonton, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman semua. Nyalakan tombol loncengnya, like dan share ya. Nah, buat teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang perawatan burung murai batu yang cuma ngeriwi dalam kerodong. Dan jika diablak, dia tidak mau bunyi, tidak mau ngeriwi ya teman-teman semua. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang murai batu yang ngeriwik dalam kerodong. Nah, di sini saya akan membahas ini ya teman-teman semua, karena banyak pertanyaan di Facebook, di kolom komentar, terus di WA saya, teman-teman semua banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena banyak teman-teman yang melihara burung yang kasusnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk para pemain-pemain burung yang pemula ataupun yang pemain burung buat gacoan di rumah-rumahnya teman-teman semua. Nah, di sini burung yang seperti ini untuk rumahan juga bisa, nanti untuk digantangan juga bisa. Nah, di sini saya akan membahas ya step yang pertama teman-teman semua. Step yang pertama ini terapi embun teman-teman semua. Nah, dari malam ya, pagi-pagi kita keluarkan, kita terapi embun. Nah, embun ini supaya menaikkan mentalnya teman-teman semua, mentalnya, karena burung murai batu ini adalah sifatnya alfa, dan di hutan pun teman-teman semua dia cuma satu ya di area itu, tidak ada dua jantan yang dekat-dekatan, tidak mungkin teman-teman semua, pasti dia ada area-area tertentu karena dia bersifat alfa, sifat fighter. Makanya kita terapi embun ini teman-teman semua. Nah, nanti kan dari pagi hari itu kan ada suara-suara burung alam, terus misalkan ada suara kutilang, perkutut, suara burung-burung kecil kan sering ada tuh kalau pagi-pagi ya di sekitaran rumah temen, kalau misalkan lagi daerah perkampungan atau daerah yang masih asri, nah disitu kan sering. Nah, nanti dia akan memupuk mentalnya itu teman-teman semua, memupuk mentalnya. Makanya di embun ini biarkan dia bunyi yang pertama kali, walaupun dia belum bunyi, kalau misalkan dibuka ini nanti dia akan lama-lama dia akan bunyi teman-teman semua. Nah, di sini yang pertama terapi embun. Nah, terapi embunnya ini kita harus di atasnya itu jangan ada atapnya teman-teman semua, yang langsung langsung langit, terus ada pohon-pohon, nggak apa-apa teman-teman semua. Kalau misalkan nggak ada pohon-pohon, taruh di dinding tembok juga tidak masalah teman-teman semua. Nah, kita taruh itu supaya nanti dia pas sekitar jam 7 itu langsung ada kena sinar matahari. Nah, setelah embun dia harus kena sinar matahari teman-teman semua. Jadi kita tidak mindahkan kandangnya, biarkan dia di situ yang sudah langsung kena matahari teman-teman semua. Nah, di sini penjemuran ya teman-teman semua, penjemuran pagi ini bagus teman-teman semua untuk menaikkan metabolisme, vitamin C, vitamin A, dan untuk bagus buat burung-burung ini teman-teman semua kalau misalkan pagi, karena untuk kesehatannya dia. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman taruh di tempat pengembunan sama penjemuran beda, nggak apa-apa teman-teman semua, tidak masalah. Kalau lebih bagusnya yang langsung nanti dari embun terus langsung ke dia penjemuran. Nah, setelah penjemuran ini sambil keluar matahari kita kasih ekstra pud. Nah, ekstra pudingnya ini harus banyak teman-teman semua, karena kita harus menaikkan birahi, mentalnya dia. Ini kan harus ada ini teman-teman, harus ada asupan yang baik.
Kalau misalkan asupan yang baik, pasti burung akan cepat gacor, cepat bunyi. Nah, di sini asupannya bisa kita up dulu, kita perbanyak dulu dari mulai jangkrik. Jangkriknya bisa diperbanyak dulu teman-teman semua. Bisa 10 pagi, kita berikan 10 aja teman-teman semua. Itu maksimal segitu kita berikan 10. Kalau misalkan kita ada kroto, bisa kita berikan 7 jangkrik, 1 sendok kroto setiap hari, tidak masalah teman-teman semua. Karena kita di sini untuk supaya dia bunyi, supaya dia gacor, supaya dia ngeplong teman-teman semua. Di sini kan untuk burung trotolan atau mutasi ke dewasa sama burung hutan juga bisa teman-teman semua. Kita terapi seperti ini. Nah, selain ekstra puding, mandi. Nah, mandi ini teman-teman semua usahakan mandi itu sebelum dijemur. Pagi-pagi sebelum dijemur kita mandikan. Kalau misal mandinya itu ya bisa seminggu 2 kali, ataupun ini jangan terlalu sering teman-teman semua, karena di sini kita kan untuk menaikkan birahinya teman-teman semua supaya dia gacor dan bunyi. Jangan terlalu sering. Nah, selain itu dia kerodong ya teman-teman semua. Di sini kan kalau burung murai batu kita ini kan dia bunyi ngeriwik di dalam kerodong teman-teman semua. Makanya hariannya diablak aja teman-teman semua. Biarkan aja diablak, hariannya diablak, malamnya baru dikerodong ya, supaya dia terbiasa nanti teman-teman bunyi di luar kerodong. Nah, makanya hariannya diablak teman-teman semua. Dan bisa diterapi misalkan suara gemercikan air, suara bising, suara berisik. Terus bisa juga kita tempelin master-masteran yang berisik yang banyak itu, karena ini untuk memupuk mentalnya teman-teman semua. Coba perhatikan, kalau burung murai batu kita itu kalau misalkan keadaan berisik, keadaan hujan, gemercik air, itu dia akan ngeriwik ya teman-teman semua, akan bunyi dia. Karena dia itu berisik. Rata-rata burung murai batu kalau misalkan dia bising, dia berisik, dia akan bunyi teman-teman semua. Pasti bunyi. Karena itu kita harus terapi. Misalkan ada suara gerinda ya, suara ngegerinda, dia bunyi karena kayak dia, wah ini ada ini apa, dia kan sifatnya alfa yang saya bilang tadi, dia akan menaikkan emosinya juga. Bisa kita tempel masteran-masteran yang tembakannya tajam dan berisik seperti sogon, konin yang tajam ya teman-teman semua. Nah, di sini pembahasan kita ya burung murai batu yang ngeriwik ini, intinya yang saya jelaskan dari yang tadi itu intinya semuanya itu dikonsisten teman-teman semua. Karena kenapa harus konsisten? Karena burung murai batu ini kalau kita rubah terus, dia akan penyesuaian terus. Makanya kalau misalkan konsisten, dia akan menyesuaikan sendiri teman-teman semua. Dia akan sesuai terus. Coba kalau misalkan dia tidak konsisten, sekarang jangkriknya 7, besok 10 atau ini. Nah, dia akan penyesuaian terus. Malah penyesuaian tubuhnya dia terus. Dia tidak akan cepat berbunyinya. Yang penting intinya tadi saya bilang konsisten. Nah, buat teman-teman semua, untuk burung murai batunya yang ngeriwik dalam kerodong, nah itu pembahasan kita tadi ya, dari terapi pengembunan, penjemuran, ekstra puding, mandi, dan di kerodongnya itu malam hari aja supaya dia meningkatkan sifat alfanya. Dan selain itu kita harus terapi berisik teman-teman atau bising, karena ini untuk menaikkan mentalnya teman-teman semua. Nah, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton. Yang belum subscribe, yang habis menonton ini silahkan subscribe dulu, like, share, dan tonton video-video saya sebelumnya teman-teman semua, dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar apa yang mau kita bahas selanjutnya teman-teman semua. Dan di sini saya doakan semoga burung murai batu teman-teman semua ini koncer, cepat gacor, dan bisa tampil maksimal. Salam sukses semua untuk para kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.